dengan segala kehidupan yang naik turun dan sehat sakit dan pada saat mulai sekolah saya baru kelas 3 SMP ayah saya meninggal. Ayah saya pagi-pagi hari Minggu menuju ke gereja untuk pergi ke gereja. Mama saya masih di rumah karena masih terlambat pakaian. Sampai pertengahan jalan ke gereja ada satu sumur di situ. Katanya menurut cerita mama saya, barangkali bapak saya itu waktu itu cuci muka atau apakah dari sumur itu, baru kembali duduk di jalanan. Dan mama saya dari belakang lihat kenapa dia duduk di pinggir jalan. Padahal pada waktu itu bapak saya sudah tiada. Jadi bapak saya itu hilang di tengah jalan, tidak sampai ke gereja. Nah, dalam kehidupan selanjutnya begitu banyak yang terjadi karena waktu itu yang menghidupi kami. Dan pada waktu itu lahirlah anak ketiga yang kami hanya ada 3 orang. Neyoba pertama itu jarak Neyoba dengan saya itu cukup banyak karena banyak yang meninggal. Baru anak terakhir itu Kopalenggo. Ya, begitu banyak kehidupan yang saya alami di dalam kehidupan ini. Sejak dari itu masuk sekolah, SMP, SMA, masuk di SMA. Karena tidak dapat tempat di Makassar, saya masuk SMA Parepare. Tetapi pada waktu ujian saya SMA itu, dengarkan anak-anak cucu-cucu sekian, waktu saya ujian SMA, satu-satunya yang tidak lulus adalah hanya saya sendiri ujian SMA di Parepare. Semua teman-teman saya itu lulus. Kenapa? Karena pada saat ujian saya pingsan di ujian SMA. Dibawa ke Makassar, dibawa di rumah sakit di Parepare. Ada dokter Belanda di situ mengatakan bahwa tidak bisa dirawat di sini, dibawa ke Makassar. Pada waktu dibawa ke Makassar dengan ambulans, dokter Belanda itu duduk di samping saya untuk memegang perut saya. Karena itu waktu namanya sakit usus buntu yang sudah hampir pecah. Tidak boleh goyang-goyang perjalanan dari Parepare ke Makassar itu dokter itu dia pegang terus perut saya. Sejak sebentar masuk perjalanan itu ambulans, tangannya dokter itu di atas perut saya sampai di Stella Maris. Sampai di Stella Maris dokter Belanda juga mengatakan bahwa tidak bisa dioperasi sekarang karena masih mereka harus ditahan dulu untuk sampai menjadi normal kembali, panas-panasnya turun sudah normal, baru dioperasi. Beberapa hari itu baru dioperasi di Stella Maris. Dan pada waktu sembuh, saya tidak kembali lagi Parepare. Saya waktu itu ada kakak saya yang kakak sepupu dari Tondon, di mana saya tinggal di sini tuh. Dia bilang tidak usah kembali ke Parepare, masuk saja SMA 1 Makassar. Jadi saya lulus di SMA 1 Makassar pada tahun 1958 dan masuk fakultas kedokteran. Dan begitu banyak persoalan yang saya alami karena yang mengatur segala sesuatunya hanya mama saya karena bapak sudah meninggal. Kalau minta uang kepada Pak kesana ada sesuatu yang mama jual baru dia kegiatan sama saya dan bisa juga melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran. Puji Tuhan pada tingkat 3
bupati sama kepala SMA Negeri Rantepo datang. Saya tinggal di asrama Toraja waktu itu, datang ke sana dan meminta saya untuk menjadi guru di SMA Rantepo. Tetapi apa saya bilang saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau mama saya katakan, orang tua saya katakan boleh, saya tinggalkan kuliah, baru pergi mengajar. Tapi kalau mama saya katakan tidak, saya tidak pergi. Karena mama yang menyuruh saya masuk fakultas kedokteran. Mereka pulang kira-kira 1 minggu kemudian, datang berita bahwa mamamu luaskan. Datang ke mengajar di SMA Negeri Rantepo. Tapi saya katakan, saya tidak mau pergi mengajar kalau tidak ada surat apa itu? Dan itu waktu saya tidak mau pergi ke mengajar karena tidak ada penempatan apa namanya? Penempatan apa? SK-nya penempatan. SK. Saya bilang saya tidak mau pergi mengajar kalau tidak ada SK, dan SK itu harus datang dari Jakarta. Itu waktu namanya apa? Bukan menteri. Bukan menteri PNK. Pendidikan. Ya. Kebudayaan. Ya. Dan itu nanti setelah ada itu SK datang dan mereka datang bawa kepada saya, baru saya pergi mengajar di Rantepo. Jadi itu selanjutnya sampai 3 tahun mengajar di sana, kembali baru belajar kembali. Dan saya pada waktu itu setelah kembali mengajar, saya lupa 1-2 tahun itu mengajar, baru kembali kawin ke tahun 66. Jadi sampai sekarang saya secara pribadi mengatakan kepada anak-anak saya bahwa segala sesuatu yang terjadi sejak saya lahir sampai sekarang itu begitu banyak liku-likunya, naik turun lembaga dan segalanya itu, saya tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai saya sampai saya bisa mencapai umur 85 tahun pada saat ini. Demikian saya mau sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa di dalam keluarga kita, sejak dari masih ada kumpul-kumpul semua itu, ibadah itu utama. Dan anak-anak itu tahu bahwa bagaimana di rumah itu ada namanya kebaktian keluarga. Biasanya kami laksanakan hari-hari Sabtu, dan terus-menerus sampai kita pada saat itu sampai cucu-cucu saya selalu menghimbau untuk mengadakan ibadah seperti ini. Semoga dalam waktu-waktu yang akan datang kita tetap menyatakan syukur dan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan satu hal yang mau sampaikan kepada anak-anak cucuku, kalian harus kompak bahwa keluarga Manguma itu saling mengasihi, saling mencintai, dan yang satu dengan yang lain untuk kehidupan kita sebagai keluarga Manguma di waktu-waktu yang akan datang. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Demikian yang saya sampaikan. Gua tutup tiup lilin. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama tiup lilin.